selamat siang Miss JJ. Nonton apa itu kok kayaknya seru banget sih? Ini nonton pertandingan nih atlet yang lagi naik daun nih. Si Samuel Roy menang, Indonesia menang. Oh, yang atlet badminton. Iya, yang terkenal tuh si jambul lempar. Waduh, puji Tuhan. Bangga ya. Iyalah. Ngomong-ngomong, kita jadi nggak nih rapat untuk membahas anak-anak nih? Oh ya dong, kita rapatnya jadi. Karena kan kita perlu bahas nih kan yang mempersiapkan anak-anak kita, ya kan? Oh, iya, Nah, iya. kita mulai doa dulu yuk. Tapi sebenarnya kita mau minta hikmat Tuhan, kita mau undang Tuhan supaya rapat kita nggak sia-sia. Oke, kita mau nyanyikan sama-sama Berikanku Hati. Oke? Siap. Oke, mari kita sama-sama ambil sikap doa, sikap memuji dan menyembah Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita ulangi menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tugasku, berikanku hakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau bisa mengumpulkan kami para guru-guru berada di tempat ini untuk membicarakan rencana-Mu terhadap anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati rapat kami pada hari ini dari awal hingga akhir, sehingga apapun yang kami bicarakan semuanya dapat sejalan dengan rencana-Mu Tuhan, dan rencana-Mu kiranya bisa dapat terjadi dalam hidup kami dan anak-anak yang kami ajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mulai yuk. Oke, Kak. Nyalain dulu nih. Iya, kita perlu nyalakan ini semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi gimana sih caranya supaya kita bisa membantu anak-anak ini bisa tambah pede gitu Kak Wenda, supaya mereka ini bisa menggenapi rencana Tuhan di hidup mereka, melakukan hal-hal besar gitu. Kalau tentang itu menurut saya nih ya Miss JJ, kayaknya kita perlu menentukan tokoh dalam Alkitab, tapi juga tokoh yang saat ini sedang tren, dan anak-anak bisa lihat, mereka bisa meneladani langsung dari si tokoh. Wah, siapa ya Kak Wenda yang cocok? Oke, sebentar.
gimana kalau si itu atlet yang lagi terkenal, yang lagi yang populer, tadi itu ya. yang si jambu lempar. Barusan menang itu. Nah, betul, si Samuel Roy gimana? Setuju nggak? Boleh. Cuman ya boleh sih, cuman kenapa kok dia gitu Kak Wenda? Ada alasannya nggak? Ada dong, ada buktinya. Buktinya kita sama-sama mau lihat nih, ada podcast yang mengundang si Samuel Roy. Yuk Gitu. kita lihat sama-sama. Oke. Hai semuanya, jumpa lagi di podcast Cece Ona, satu-satunya podcast yang penuh dengan cerita ceria. Hari ini kita mau membahas cerita apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Hari ini kita mau mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya. Orang-orang hebat yang menjadi luar biasa karena Tuhan menyertai mereka. Seperti ceritanya nabi di firman Tuhan yang namanya Elia, ya. Nah, Elia ini disebutkan dia hanyalah manusia biasa. Tapi Elia ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Seperti satu kali nih, Elia datang menghadap Raja Ahab, ya. Nah, ketika itu Elia menemui Raja Ahab dan berkata, "Suruhlah semua orang Israel dan 450 Nabi Baal berkumpul di Gunung Karmel." Setelah mereka berkumpul, Elia berkata, "Biarlah kita mengolah 2 lembu dan menaruhnya di atas mezbah. Kemudian kamu panggillah ilahmu dan aku akan memanggil nama Elohim Yahweh. Maka Tuhan mana yang mengirimkan api, dialah Tuhan." Kemudian Nabi Baal mengambil lembu dan mereka memanggil-manggil Tuhannya dari pagi sampai tengah hari, tapi tidak ada api yang turun. Kemudian ketika tiba gilirannya Elia membangun mezbahnya dengan 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Dia membasahi mezbah dengan air, membuat parit di sekitarnya. Kemudian dengan keras Elia berdoa, "Ya Bapa Yahweh, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, jawablah aku supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkau akan membuat mereka bertobat." Kemudian api turun membakar korban bakaran, kayu, api, batu, tanah, bahkan parit yang berisi air di sekitarnya habis terbakar oleh api itu. Lalu bangsa Israel bersujud dan berseru, "Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan." Nah, dari cerita Elia ini kita tahu bahwa Elia ini yang adalah manusia biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 disebutkan Elia ini manusia biasa. Tapi kok bisa ya Elia ini melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, seperti yang barusan kita lihat. Api turun dari surga, Elia memanggil nama Tuhan, dan api itu turun langsung, ya, membakar semua korban. Bahkan Elia ini yang seorang diri, dia melawan 450 Nabi Baal. Dan masih ada bangsa-bangsa Israel yang lainnya melawan begitu banyak orang, tapi dia itu punya keberanian. Padahal Elia ini hanyalah manusia biasa. Kok bisa ya Elia melakukan itu? Pengen gak jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa? Yuk dengerin ya, apa sih rahasianya Elia? Elia yang pertama, dia tahu siapa Tuhan yang benar. Dia memanggil nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh yang menciptakan kita, yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Elia mau menyatakan bahwa Tuhan Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang benar, yang harus disembah oleh bangsa Israel.
Jadi Elia ini tahu mana Tuhan yang benar, ya, yang pertama. Kemudian Elia ini juga mau untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan suruh. Nggak gampang loh, dia itu seorang diri menghadapi 450 nabi Baal dan masih seluruh bangsa Israel. Kalau seandainya nih api itu nggak turun, terus gimana Elia? Ya, dia sendirian. Tapi Elia nggak berpikir itu. Pokoknya Tuhan sudah berbicara, Tuhan menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut. Elia punya kerendahan hati dan dia mau taat sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Elia tahu apa tugasnya di muka bumi ini, yaitu untuk memberitakan kebenaran. Elia melakukan tugasnya itu biarpun ada banyak hal kesulitan yang harus dia hadapi, tapi Elia tetap menjalani tugasnya dengan baik, ya. Nah, ketika kita memiliki hati yang rendah hati, ketika kita ini tahu panggilan kita apa, ketika kita ini tahu tugas kita ini apa, masing-masing kalian punya tugas dari Tuhan, ya. Kenapa kok kita ada di muka bumi ini? Tuhan punya tugas khusus buat kita semua. Nah, ketika kita ini taat, Tuhan menyuruh melakukan sesuatu hal dan kita ini taat, maka Tuhan itu akan bisa memakai hidup kita secara luar biasa. Tuhan yang akan bekerja. Jadi bukan kita yang hebat, ya. Ingat ya, bukan kita yang hebat, tetapi yang hebat adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Jadi Tuhan itu memberikan hal-hal yang luar biasa. Kita dipercaya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa sama Tuhan. Nah, kalau kita masih muda nih, apa ya? Kita bisa melakukan apa ya? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Nah, ketika kita ini masih muda, ketika kita ini masih kecil, jangan terus kemudian kita tuh merasa rendah diri. Aku masih kecil, Tuhan gak bisa pakai aku. Siapa bilang? Tuhan bisa pakai anak-anak kecil, ya. Bahkan dari mulut bayi-bayi itu keluar pujian untuk Tuhan. Tuhan mampu untuk memakai siapapun kita, berapapun usia kita. Tuhan tuh mampu untuk memakai hidup kalian, ya. Firman Tuhan bilang apa? Tapi jadilah teladan di dalam perkataan. Yang pertama, di dalam perkataanmu. Nah, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap tutur kata kita, itu semua harus mencerminkan bahwa kita itu anak Tuhan. Ketika kita melakukan hal tersebut, pasti kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya lagi nih, apa ya di dalam perkataan? Misalnya, lihat mama papa berbuat salah, ya. Kalian tahu kalau itu satu dosa. Terus gimana dong? Apakah diem aja? Kalian boleh loh ingatkan mama papa, ya. Ma, pa, sorry ya. Tapi bukannya kayak gitu itu melawan firman Tuhan, ya. Nah, kita juga bisa jadi berkat lewat perkataan kita. Kemudian yang selanjutnya lewat tingkah laku. Tingkah laku itu adalah segala sesuatu perbuatan kita yang kita lakukan. Kalau kita itu melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman, pasti kita itu akan bisa menjadi berkat. Kita itu bisa dipakai Tuhan, kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada, ya. Kemudian yang selanjutnya dalam kasih kita, dalam kesetiaan dan dalam kesucian kita. Nah, ketika kita itu tetap setia terus di dalam Tuhan, kita menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, Tuhan itu akan bisa memakai hidup kita. Biarpun kita ini masih kecil, biarpun kita ini masih muda, ya, tapi Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup untuk memakai hidup kita. Jadi ingat, jangan pernah rendah diri, ya. Tapi
tetap terus rendah hati. Beda ya, rendah diri sama rendah hati ya. Nah, tetap terus rendah hati supaya kita ini bisa dipakai Tuhan. Tuhan rindu untuk memakai anak-anaknya menjadi alat-alatnya di dunia ini untuk membawa terang bagi orang-orang di sekitar. Jadi ketika orang itu melihat kita, orang itu bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Nanti kalau sudah besar ya, kalian sudah punya sesuatu untuk kalian bisa melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, atau mungkin di gerejamu terbuka kesempatan untuk melayani Tuhan. Ayo layani Tuhan. Dengan melayani Tuhan itu juga kita kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan itu bisa pakai, untuk Tuhan itu bisa memakai kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi anak Tuhan itu kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, seperti Elia yang adalah manusia biasa tetapi melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan, hari ini podcast Cece Ona akan mengundang seorang bintang tamu dengan cerita cerianya seperti biasa. Siapa ya? Ya, bintang tamu kita hari ini adalah Kak Samuel Roy. Halo. Selamat datang Kak Roy ya. Ya, yang pertama thank you sudah ngundang saya untuk podcastnya kali ini. Ya, kita penasaran nih. Perkara hebat apa sih yang Kak Roy itu lakukan? Oh, ya puji Tuhan, Tuhan percayakan saya untuk bisa memenangkan perlombaan badminton internasional ya. Wah, ya, itu aja sih kali ini. Selamat. Gimana sih kok bisa melakukan kok bisa jadi juara sama internasional ya? Kok bisa ini teman-teman di rumah pengen tahu nih, kok bisa nih? Ya, rahasianya ya apa? dari kecil suka badminton, cuman emangnya itu beberapa teman itu tidak mendukung mimpi saya ya, banyak yang suka mengejek, banyak yang suka merendahkan. Tapi suatu hari saya membaca Alkitab terus mendapat rema. Wah. Kemudian itu rema saya pakai untuk mendorong semangat saya untuk tetap latihan sehingga memenangkan lomba kali ini. Wah, penasaran nih. Ayatnya apa sih? Apa nih remanya? Ayatnya itu ada di Mazmur 44 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami, dan orang-orang yang membenci engkau, kau beri malu. Wah, itu luar ayatnya. biasa ya. Biasa. Kita harus hafalkan itu sama-sama. Berarti ayat itu yang memotivasi untuk Kak Roy sampai bisa maju terus ya. Motivasi banget. Jadi biarpun orang-orang di sekitar itu merendahkan, tapi tetap maju terus ya, tetap giat latihan ya. Tuhan yang bantu. Kita hafalin aja tuh ayatnya ya. Ayo yang dengerin podcastnya Cece Ona, ayo ikut kita hafalin ayatnya nih. Di mana tadi Kak Roy? Ada di Mazmur 44 Mazmur 44 ayat 8. ayat 8. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Dan orang-orang yang membenci kami, engkau beri malu. Wah, luar biasa Kak Roy. Terima kasih untuk kesempatannya sudah kasih, hadir Jona. di podcast ini. Kiranya Kak Roy bisa terus dipakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, sekian cerita ceria singkat dari Kak Roy untuk podcast Cece Ona hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Dah. Jadi gimana? Wah, setelah dilihat-lihat kayaknya luar biasa ya ceritanya. Setuju berarti ya? Setuju banget. Aku juga setuju nih kalau misalnya cerita tentang tokoh Alkitabnya kita pakai si tokoh Elia ini. Wah, Cocok banget. bener cocok banget. Tapi masalahnya kita kan juga perlu kasih lihat kreativitas Oh, dalam juga ya. kegiatan ini. Kira-kira kreativitas apa yang cocok ya? Ya kalau gitu aku bantu cari deh di YouTube ya, gimana ya? Oke, coba tak tolong ya Miss. Oke.
Halo guys, ketemu lagi dengan aku Priscilla di acara YouTube favorit kamu, Not So Rusty Crowd. Hari ini kita akan membuat mesbah dari kertas origami. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami, spidol, double tip, dan gunting. Yuk, dilihat cara membuatnya. Tapi sebelumnya, tahukah kamu mengapa kita membuat mesbah? Ingatkah kamu cerita tentang Nabi Elia? Nabi Elia adalah orang biasa, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Elia selalu membangun mesbah setiap hari. Elia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yuk kita membuat mesbah. Pertama, kertas origaminya kita lipat ke dalam seperti ini. Kurang lebih harus sama ya. Kemudian kita lipat lagi ke dalam seperti ini. Kemudian kita buka dan kita mulai gunting. Seperti ini. Kemudian kita ambil double tip. Kita taruh di masing-masing bagian seperti ini. Nah, sekarang kita mulai membuka double tipnya. Kita rekatkan seperti ini ya, yang saya contohkan. Nah, yang pertama sudah jadi, kita bikin lagi untuk yang kedua. Kita lakukan persis seperti yang pertama. Kalian membukanya perlahan-lahan ya, double tipnya. Nah, sekarang kita rekatkan lagi.
sudah jadi seperti ini. Sekarang kita tumpuk menjadi satu. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita mengambil spidol dan kita mulai menggambar batunya. Kemudian kalian bisa menggunakan cutter atau gunting seperti ini untuk membuat garis di tengah untuk kalian tempelkan apinya. Kalian jangan lupa membuat mesbahnya itu sebanyak dua mesbah, kemudian kalian tumpuk menjadi satu. Perhatikan cara membuatnya. Kalian ingat harus melepaskannya pelan-pelan ya. Nah, untuk yang terakhir, kalian bisa membuat api dari kertas origami yang berwarna merah, kemudian kalian gunting dan kalian tempel di tengah seperti ini. Coba lihat, mudah sekali bukan? Jangan lupa untuk mengikuti acara Not So Rusty di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, saya setuju dengan ide kreativitas ini, Miss J. Ini ya, aku juga paling seneng nih. Nah, benar-benar. Wah, kita cepet banget ya. Hasilnya. Kalau dilihat-lihat dari meeting-meeting sebelumnya, kayaknya meeting ini deh kita Iya, paling cepat. bener paling cepet banget kita meeting kali ini. Ini pasti karena Tuhan. Bener nih, hikmat Tuhan. Kita kan tadi udah minta Tuhan berikan kita hati, minta hikmat. Bener banget nih. Seneng nih kalau meetingnya nggak lama. Ya, kalau gitu ini kan sudah fix ya, Mr. Wenda ya. Kayaknya habis ini nih saya ini ada kelas nih. Oke, ya udah. Saya Makasih. izin dulu ya, Mr. ya. Makasih ya, Miss J. Oke. Bye. Gitu. Dadah. Bye. Jangan lupa HP-nya. Bagaimana dengan kalian yang di rumah? Ketika kalian sudah belajar tentang bagaimana sih sebagai anak kita pun juga bisa melakukan perkara besar seperti Elia yang sebetulnya dia hanya manusia biasa. Kak Wenda, kamu dan siapapun manusia yang ada adalah orang biasa. Namun kita sama-sama punya kesempatan untuk dipakai Tuhan melakukan perkara besar. Nah, kreativitas kalian juga sudah belajar
buat ya di rumah, dan minggu depan pada saat kelas Zoom kalian bisa kasih tunjuk ke kakak-kakak yang ada, dan kalian pun nanti akan bisa dapat poin di situ. Oke, yuk kita mau akhiri pertemuan ibadah online kita hari ini. Kita mau tutup di dalam doa sama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam kami boleh mengikuti kegiatan ibadah online LICC ini. Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan ketika kami belajar firman Tuhan dan ayat hafalan, serta kreativitas. Dan kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, tetap mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kesempatan untuk Engkau pakai menjadi teladan bagi orang dewasa, bagi siapapun juga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur kepadamu. Setelah ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya Tuhan yang mengambil alih dan lindungi. Setelah ini kami akan melakukan Zoom meeting bersama-sama, kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat untuk bisa mengikuti Zoom meeting bersama kakak-kakak yang lainnya. Kiranya juga Tuhan, sebelum kami berpisah, berkat-Mu melimpah atas kami. Mari kita menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita dan juga memelihara kita semua. Ia pun akan selalu membuat wajahnya bersinar kepada kita, dan kemurahannya yang begitu melimpah akan beserta dengan kita semua. Bapa Yahweh juga akan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini ya. Ketemu lagi di LICC minggu depan. Bye-bye.